Singket Wayo, para Oktaviani Haryanja, Muria Hafiz, dan saya Muhammad Fadilah yang akan mempresentasikan studi kasus. Adeline. Model Adeline atau Adaptive Linear Neuron ditemukan oleh Withrow and Hoff pada tahun 1960. Arsitekturnya mirip dengan perception. Beberapa masukan dan sebuah bias dihubungkan langsung dengan sebuah neuron keluaran. Perbedaan dengan perception adalah dalam hal cara modifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta atau sering juga disebut least mean square. Kuadrat selisih antara target atau T dan keluaran jaringan atau Fnet merupakan error yang terjadi. Dalam aturan delta, bobot dimodifikasi sedemikian hingga errornya minimum. Net sama dengan sigma T XY plus B. Y sama dengan Fnet sama dengan sigma T XI WI plus B. E sama dengan T min Fnet kuadrat sama dengan T min sigma I XI WI plus B kuadrat. E merupakan fungsi bobot WI. Penurunan E tercepat terjadi pada arah alpha E per alpha WI sama dengan min 2 T sigma I XI WI plus B XI sama dengan min 2 T min Y XI. Maka perubahan bobot adalah delta WI sama dengan A T min Y XI. A merupakan bilangan positif, umumnya diambil adalah 0,1. Algoritma Adeline. Inisialisasi semua bobot dan bias WI sama dengan B sama dengan 0. Tentukan A biasanya A sama dengan 0,1. Tentukan toleransi kesalahan yang diizinkan. Selama max delta WI lebih besar batas toleransi, lakukan set aktivasi unit. Masukkan XI sama dengan SI, I sama dengan 1 sama dengan N. Untuk respon unit, keluaran net sama dengan sigma T SI WI plus B. Y sama dengan Fnet sama dengan net. Perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan Y tidak sama dengan T. Menurut persamaan WI baru sama dengan WI lama plus A T min Y XI B baru sama dengan B lama plus A T min Y. Setelah proses pelatihan selesai, Adeline tidak dapat dipakai untuk pengenalan pola. Umumnya dipakai fungsi bipolar. Caranya sebagai berikut. Inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan. Untuk semua input, masukkan bipolar X, lakukan set aktivasi unit, masukkan XI sama dengan SI, I sama dengan 1 sama dengan N. Hitung net vektor keluaran, net sama dengan sigma T XI WI plus B. Kenakan fungsi aktivasi Y sama dengan min 1 jika net lebih kecil daripada 0. Y sama dengan 1 jika net lebih besar sama dengan 0. Contoh model Adeline untuk mengenali pola fungsi logika dengan masukan dan target bipolar. Masukkan X1 dan X2. Untuk X1, 1, 1, min 1, min 1. X2, 1, min 1, 1, min 1. Dengan target 1, min 1, min 1, min 1. Gunakan batas toleransi 0,05 dan A sama dengan 0,1. Dengan A sama dengan 0,1, maka perubahan bobotnya sama dengan WI sama dengan 0,1 T min Fnet X1 sama dengan 0,1 T min Y X1. Iterasi untuk epot 1 tampak pada tabel. Dalam tabel net sama dengan net. Masukkan untuk X1, X2, dan 1. X1
1, 1, min 1, min 1. X2, 1, min 1, 1, min 1. Satunya 1, 1, 1, 1. Untuk T, 1, min 1, min 1, min 1. Net 0, 0,1, 0,21, min 0,33. Fnet 0, 0,1, 0,21, min 0,33. T min Y 1, min 1,1, min 1,21, min 0,67. Perubahan bobot WI, W2B. WI 0,1, min 0,11, 0,12, 0,07. W2 0,1, 0,11, min 0,12, 0,07. Untuk B-nya 0,1, min 0,11, min 0,12, min 0,07. Bobot baru W1, W2B. W1 0,1, min 0,1, 0,11, 0,18. W2 01, 0,21, 0,09, 0,16. Untuk B-nya 0,1, min 0,01, min 0,13, min 0,2. Maksimum WI sama dengan 0,07. Lebih besar toleransi, maka iterasi dilanjutkan untuk EPOS 2 yang tampak pada tabel. Maksimum W1 sama dengan 0,02, lebih kecil toleransi, maka iterasi dihentikan dan bobot terakhir yang diperoleh WI sama dengan 0,29, W2 0,26, dan B min 0,32, merupakan bobot yang digunakan dalam pengenalan polanya. Tabel merupakan pengenalan pola fungsi dan menggunakan bobot hasil pelatihan. Perhatikan bahwa fungsi aktivasi dan dipakai berbeda dengan fungsi aktivasi pada pelatihan. Dalam pengenalan pola fungsi, aktivasinya adalah Y sama dengan 1 jika net lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan 1 jika net lebih kecil daripada 0. Untuk masukannya X1, X2, net, dan Y. X1-nya 1, 1, min 1, min 1, X2-nya 1, min 1, 1, min 1. Netnya 0,23, min 0,29, min 0,35, min 0,87. Untuk Y-nya 1, min 1, min 1, min 1. Tampak bahwa keluaran jaringan tepat sama dengan targetnya. Disimpulkan bahwa pola dapat dikenali dengan sempurna menggunakan bobot hasil pelatihan. Ulangi contoh tapi menggunakan A sama dengan 0,2 merupakan hasil iterasi Adeline dengan menggunakan A sama dengan 0,2. Masukkan X1, X2, 1. Untuk X1-nya 1, 1, min 1, min 1. X2-nya 1, min 1, 1, min 1. Untuk satunya 1, 1, 1, 1. Untuk T-nya 1, min 1, min 1, min 1. Net 0, 0,2, 0,44, min 0,73. Fnet 0, 0,2, 0,44, 0,73. T min Y 1, min 1,2, min 1,44, min 0,27. Perubahan bobot W1, W2B, W1-nya 0,2, min 0,4, 0,29, 0,05. W2 0,2, 0,24, min 0,29, 0,05. B 0,2, min 0,24, min 0,29, min 0,05. Bobot baru W1, W2, dan B-nya W1 0,2, min 0,04, 0,25, 0,3. W2 0,2, 0,44, 0,15, 0,21. Untuk B-nya 0,2, min 0,44, min 0,33, min 0,38. Maksimum W1 sama dengan 0,5 sama dengan toleransi. Maka iterasi dihentikan dan bobot terakhir yang diperoleh W1 sama dengan 0,3,
W2 0,21, dan B-nya 0,38. Merupakan bobot yang digunakan dalam pengenalan polanya dengan cara seperti perhitungan tabel. Ada dicek bahwa bobot yang diperoleh akan mengenali semua pola yang benar. Dan dari contoh dan tampak bahwa penggunaan yang lebih besar akan menyebabkan iterasi menjadi lebih cepat. Akan tetapi penggunaan yang terlalu besar akan menyebabkan iterasi melompat terlalu jauh sehingga melewati bobot optimalnya. Terima kasih presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus. Lalu selanjutnya kita lanjut dengan grup 4. Silakan grup 4 wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan presentasi sebagai berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Zuri. Saya merupakan salah satu orang dari kelompok 4, di mana di kelompok 4 ini kami akan membahas tentang algoritma propagasi balik atau back propagation. Nah, di mana pengertian dari... Maaf, boleh pakai F5, tekan biar slide lo, tekan F5. Ya, makasih. Di mana pengertian dari back progression. Back progression adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Back progression juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multi JST atau sistem jaringan saraf. Back progression dikatakan sebagai algoritma pelatihan multiplayer karena back progression memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana back progression ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu layar input layer dan output layer. Arsitektur back progression antara lain hubungan antara neuron atau yang biasa disebut sebagai arsitektur jaringan. Neuron tersebut terkumpul dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layer. Lapisan-lapisan penyusun JST dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input atau input layer, di mana unit-unit dalam lapisan input disebut unit input yang bertugas menerima pola input dari luar yang menggambarkan kesatuan permasalahan. Yang kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer, di mana unit-unit dalam lapisan tersembunyi disebut unit-unit tersembunyi yang nilai outputnya tidak dapat diamati secara langsung. Dan yang ketiga, lapisan output atau output layer, di mana unit-unit dalam lapisan output disebut unit-unit output yang merupakan solusi JST terhadap suatu permasalahan. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh dari gambar back progression, di mana input layer, hidden layer, dan output layer, di mana X2 langsung ke Z1, bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V, sedangkan bobot Z ini dilambangkan dengan W. Ini dari X1, X2, X3, Z1, Z10, Y1, Y2, dan ini merupakan metode back progression. Metode back progression atau perambatan balik merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah peramalan.
Hal ini dimungkinkan karena metode back progression merupakan salah satu jenis metode pelatihan JST dengan supervisi. Pada jaringan diberikan sepasang pola yang terdiri atas pola masukan dan pola yang diinginkan. Ketika suatu pola diberikan kepada jaringan, bobot diubah untuk memperkecil perbedaan pola keluaran dan pola yang diinginkan. Algoritma back progression. Pada intinya pelatihan dengan metode back progression terdiri dari tingkat langkah, yaitu data dimasukkan ke inputan atau feed forward, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. Setelah itu pembaruan atau adjustment, bobot dan bias. Algoritma back progression saat umpan maju atau feed forward, setiap unit input XI akan menerima sinyal input dan akan menyebarkan sinyal tersebut pada tiap hidden unit ZJ. Setiap hidden unit kemungkinan akan menghitung aktivitasnya dan mengirimkan sinyal ZY ke tiap unit output. Kemudian setiap unit output YK juga akan menghitung aktivitas YK untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan jaringan. Algoritma metode back progression. Saat proses pelatihan atau training, setiap unit output membandingkan aktivitasnya atau YK dengan nilai target TK untuk menentukan besarnya error. Berdasarkan error ini, dihitung faktor XK, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output kembali ke layar sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor X juga dihitung pada hidden unit ZJ, di mana faktor ini digunakan untuk memperbarui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor X ditentukan bobot untuk semua layar, akan diperbarui. Algoritma metode back progression secara detail. Step 0, inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka atau acak, dan biasanya angka di sektor 0 atau 1, di angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1, bias positif atau negatif. Step yang pertama, jika stopping condition masih belum terpenuhi, akan jalan ke step 2 sampai 9. Dan step 2 untuk setiap data training, lakukan step 3 sampai 4. Setiap unit input XI, I sama dengan 1, N, menerima sinyal input XI dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit. Pada hidden layer, perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Setiap hidden unit ZJ, J sama dengan 1, P akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot, termaksud biasnya. Algoritma metode back progression secara detail. Z, IN, J sama dengan V0, J ditambah sigma N, XI, VIJ, I sama dengan 1, dan memakai fungsi aktivitasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan, lalu mengirimkan sinyal output ke seluruh unit pada unit output. Z, J sama dengan fungsi Z, INJ. Algoritma metode back progression secara detail.
Step 5, setiap unit output YK K sama dengan 1 sampai M akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termaksud biasnya. Y, IN, K sama dengan W0K ditambah sigma P, Z, J, W, J, K, Y sama dengan 1 dan memakai fungsi aktivitasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. YK sama dengan fungsi Y, INK. Algoritma metode back progression secara detail memasuki step 6. Setiap unit output Y, K sama dengan 1, M menerima suatu target pattern di set output yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan atau error antara target dengan output yang dihasilkan jaringan. Seperti rumus faktor SK ini digunakan untuk menghitung koreksi lambda W JK yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui WJK di mana lambda WJK sama dengan alfa. Selain itu juga dihitung koreksi bias lambda W0K yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui WK di mana lambda WOK faktor S ini kemudian dikirim ke layar yang berbeda pada step 7. Step 7 setiap hidden unit ZJ sama dengan 1 P sejumlah input delta yang dikirim dari layar step 6 yang sudah berbobot. Kemudian hasil dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivitasi yang digunakan untuk jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error, di mana faktor SJ ini digunakan untuk menghitung koreksi error yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui FIJ, di mana selain itu juga dihitung koreksi bias yang nantinya akan dipakai untuk memperbarui setelah itu masuk ke step 8. Setiap unit output YK K sama dengan 1, M akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap hidden unit. WJ baru sama dengan WJ lama tambah lambda WJK. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbarui bias dan bobotnya dari setiap unit input. WIJ baru sama dengan WJ lama ditambah dengan lambda WIJ. Step 9 memberikan stopping condition. Jika stop condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Tahap pengujian dan penggunaan. Untuk menentukan stopping condition terdapat dua cara yang biasa dipakai, yaitu membatasi iterasi yang ingin dilakukan. Misalnya jaringan akan dilatih sampai iterasi yang ke-500. Yang dimaksud dengan satu iterasi adalah perulangan step 3 sampai step 8 untuk semua training data yang ada. Membatasi error, misalnya menentukan besar mean square error antara output yang dikendaki dan output yang dihasilkan oleh jaringan. Jika terdapat sebanyak M training data, maka untuk menghitung mean square error digunakan persamaan berikut. MSE sama dengan 0,5x TK1 dikurang YK1 pangkat 2 ditambah TK2 dikurang YK2 dipangkatkan 2 ditambah sampai dengan TKM min YKM pangkat 2. Setelah pelatihan selesai, jika kemudian jaringan diberi input, jaringan akan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Cara mendapatkan output adalah dengan mengimplementasikan metode back progression, tetapi hanya pada bagian umpan maju saja, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Step 0, inisialisasi bobot sesuai dengan bobot yang telah dihasilkan pada proses pelatihan di atas. Step 1,
Untuk setiap input, lakukan step 2 sampai 4. Dan step kedua untuk setiap input I sama dengan 1 sampai dengan N, skalakan bilangan dalam range fungsi aktivitasi seperti yang dilakukan pada proses pelatihan di atas. Step ketiga, untuk J sama dengan sampai dengan P, Z INJ sama dengan VOJ ditambah sigma NXIVJ I sama dengan 1. Tahap keempat, untuk K sama dengan sampai dengan M, dengan rumus YINK sama dengan W0K ditambah sigma PZWJ KJ sama dengan 1. YK sama dengan fungsi Y INK. Variabel YK adalah output yang masih dalam skala menurut range fungsi aktivitasi. Untuk mendapatkan nilai output yang sesungguhnya, YK harus dikembalikan seperti semula. Dan terima kasih. Terima kasih untuk grup 4 yang sudah memaparkan presentasinya. Appreciate. Selanjutnya kita sambut untuk grup 5 ya, yang akan presentasi. Silakan wakilnya. Selamat pagi, saya hari ini yang akan mempresentasikan dari kelompok 5. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini saya buat layar perwakilan dari kelompok 5 akan membahas tentang jaringan secara tiruan metode learning vector quantization. Pengertiannya dulu, learning vector quantization itu learning vector adalah metode pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jadi, dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Nah, berikut ini ada arsitektur JST dari LVQ itu sendiri. X1, X2, X3, S4, dan seterusnya itu ini adalah inputnya. Lalu di sini bagian X kurang W1 itu adalah pengurangan bobot. Jadi setelah dikurangi bobot, baru kita dapat hasil dari bobot barunya. Setelah bobot barunya, baru nanti data yang diuji itu diaktifasi dan bahkan akan keluar nih hasilnya di hasil Y ini. Nah, selanjutnya algoritma LVQ itu sendiri ya. Pertama, tetapin nilai-nilai satu bobot awalnya. Kita tentuin dulu bobot awalnya dari masing-masing target. Nanti ada masing-masing target atau klasifikasi, kita tentuin nih bobot yang kita akan pakai sebagai bobot yang mana. Terus kita tentuin juga maksimum iterasi atau epoch. Lalu kita tentuin parameter learning rate-nya, alpha, tandanya alpha ya. Lalu masukin nilai inputnya ya, yang tadi neuron-neuronnya X1 sampai seterusnya, MN ini, M itu jumlah input, dan N itu jumlah datanya ada berapa. Nah, lalu tentukan targetnya juga. Nanti setiap data itu udah ada targetnya. Terus target tadi itu udah kita pilih bobotnya untuk masing-masing target, pilih satu data. Terus kita tetapkan kondisi awal, epochnya 0 atau batas errornya terus 1. Lanjut, kerjakan jika epoch lebih kecil dari max epoch atau learning rate-nya lebih besar daripada error. Epochnya ditambahin 1, jadi epoch dimulai dari epoch 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kerjakan untuk I1 sampai dengan N. Tentukan J sedemikian hingga X1 nilai inputnya dikurang bobot WJ itu minimum. Nanti kita pilih data minimumnya yang nanti itu kita sebut dengan CJ.
perbaiki WJ. Nah, perbaiki WJ itu kita bakal punya bobot baru. Kalau target datanya itu sama dengan CJ, maka WJ barunya itu WJ lama ditambah dengan learning rate-nya alpha dikali input dikurang WJ lama. Nah, sedangkan kalau misalnya targetnya itu nggak sama, itu kita kurang. Jadi WJ baru dengan WJ lamanya kita kurang dengan learning rate dikali data dikurang bobotnya. Ini ada keterangan rumusnya, T itu target, J jumlah selisih antara data M dan bobot, C itu kelas terkecil atau bobot kecil, nanti kita sebutnya CJ. W bobot, A itu rasio pembelajaran atau learning rate, X itu data. Lanjut. Ini ada contoh. Di sini ada contoh data, ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini ada 2 kelas 1 dan kelas 2. Jadi diketahui ada 4 input vektor, 2 kelas adalah sebagai berikut. Ini 2 kelas ini, data 1 dan 2 ini saya akan jadikan bobot. Jadi untuk bobot target satunya itu ini, dan bobot target 2-nya itu yang data 2. Sedangkan input nomor data 3 sampai 6 itu akan menjadi data ujinya atau pembelajarannya. Ini arsitekturnya sendiri. Tadi kita 4 input, bisa kita lihat, balik lagi. Ada X1 sampai X4. Jadi ada 4 input ya. Terus di sini ada targetnya, pengurangan bobotnya ada 2, karena kita akan masuk menentukan ke target kelas itu kelas 1 atau kelas 2. Learning rate-nya kita tentukan dulu, yaitu 0,05. Di sini saya tentukan 0,05 dengan pengurangan sebesar pengurangannya tiap EPO-nya itu 0,1 kali learning rate. Terus maksimum EPO-nya itu 10 kali. Berarti kita akan ngelakuin perhitungannya 10 kali. Pertama, EPO pertama, data ke-1 nih. Data yang ini kan W1, W2 ini kan data 1, 2 itu kan target ya, yang akan jadi bobot. Nah, ini yang akan kita uji. Jadi mulai dari data 1, X1 ini nih. Input 1, 1, 1, 1, 1. Rumusnya itu Euclidean distance, jarak ya. Jadi sigma inputnya dikurang WJ. WJ-nya itu ada W1, W2 nih. Jadi kita akan menguranginya 2. Nanti kita cari jarak terkecil. Jadi kita input dulu. Inputnya itu kan 1, 1, 1, 1. Jadi 1, 1, 1, 1, 1. Dikurangin bobotnya. Ini pertama bobot pertama ya. 0, 1, 1, 1, 1. Jadi 1 kurang 0 kuadrat. Ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Itu hasilnya sama dengan 1. Ini untuk bobot ke-1. Terus bobot kedua 1 dikurang ini ya, bobot keduanya W2 0 0 1 1. Jadi 1 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya 1,41. Dari bobot 1 dan 2 ini kita cari nih nilai terkecil. Nilai terkecilnya itu kan 1. Tuh, jarak terkecil pada bobot 1 adalah 1 nih. Targetnya pun di data 1 tuh 1 target kelasnya. Jadi pengurangan bobot barunya itu kalau sama ditambah nih. Kita reminder di sini lagi saya lampirin. Kalau CJ-nya sama, kalau jika T-nya sama dengan CJ, jarak terkecil tadi targetnya, maka WJ lama ditambah dengan learning rate input dikurang bobot lama. Nah, jadi bobot satunya yang tadi kita update. Kita kurangi nih dengan rumus sedemikian segini nih. Jadi bobot barunya ditambah, kita tambah learning rate dikali inputnya dikurang bobot. Jadi 0 ditambah 0,05 dikali ini learning rate-nya dikali 1 kurang 0 sama dengan 0,05. Seterusnya ya bobot 1,2-nya nih, W1,2-nya yang di sininya kita hitung juga sama kayak tadi, hasilnya udah jadi 0,05 1 1 1.
Ini untuk bobot barunya, berarti kita update. Bobot barunya kita update menjadi 0,05111. Nah, kita lanjut ke data kedua. Nih, X2. 1001 targetnya itu 2. Sama kayak cara yang tadi, tiap bobotnya kita kurangi dengan bobotnya untuk cari jarak terkecilnya. Jadi 1 kurang 0,05, ini bobot baru update-nya yang tadi kita udah update, kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Nah, hasilnya itu 1,7. Ini untuk bobot pertama. Terus lanjut lagi bobot kedua. Bobot kedua masih sama karena nggak diupdate, yang diupdate tadi bobot pertama ya 0011. Terus 1 dikurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Hasilnya itu 1,41. Nah, di antara bobot 1 dan bobot kedua ini jarak terkecilnya itu adalah 1,41. Berarti yang kita akan update adalah bobot kedua. Di bobot kedua ini. Nah, target di data 2 ini X2 itu sendiri targetnya itu kan 2. Nah, itu tuh sama kayak bobot 2-nya itu targetnya. Jadi tetap rumus pembaruan bobotnya itu tetap sama, kita tambah. Jadi bobot ditambah learning rate tadi 0,5 dikali 1 kurang 0 sama 0,5. Diterusin 0 ditambah 0,05 di 0 kurang 0 sama 0. Diterusin lagi 1 tambah 0,0,5 kali 0 kurang 1 sama 0,95. 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1. Nah, hasilnya ini 0,05 0,95 Nah, bobot keduanya kita update. Jadi bobot saat ini kita dapat bobot satunya 0,05 terus bobot keduanya 0,05 0,95 Dilanjutin ke data ketiga. Data ketiga ini 1110, targetnya itu 1. Sama rumusnya kayak tadi, tiap bobotnya 1 dikurang 0,05 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat. Hasilnya itu 1,38. Ini untuk bobot pertamanya ya. Terus lanjut lagi ke bobot keduanya. Bobot keduanya juga udah diupdate. Jadi tadi kita udah update bobot 1, terus kita juga udah update bobot 2. Jadi inputan X3-nya 1 kurang 0,05 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0,95 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat. Sama dengan hasilnya 1,70. Nah, ini data terkecilnya 1,38. Targetnya pun masih sama 1. Dan bobot jarak terkecilnya itu 1 di bobot 1 juga, berarti sama. Rumusnya masih sama. Update bobotnya, pembaruan bobotnya itu masih sama, kita tambah. Jadi 0,05 ditambah 0,05 kali 1 kurang 0,05. Di X2-nya ini 1 ditambah 0,05 kali 1 minus 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0,05 dikali 0 kurang 1 sama dengan 0,95. Kita update bobot ke satunya. Jadi update lagi bobot satunya. Jadi bobot satunya kita udah update 2 kali, bobot keduanya 1 kali. Nah, ini bobot terupdate-nya itu ini. W1-nya 0,0975, 0,95, W2-nya 0,05, 0,951. Lanjut data terakhir di X4. Di X4 inputnya 1011. Targetnya itu 2. Kita cari lagi pengurangan bobotnya, cari jarak kecil dari bobot 1 dan bobot 2. 1 dikurang bobot update-nya, bobot 1 nih 0,0975 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 0,95 kuadrat. Hasilnya itu 1,34. Lanjut di bobot keduanya masih ini 1 dikurang 0,05 kuadrat ditambah 0 kurang 0
kuadrat ditambah 1 kurang 0,95 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat sama dengan 0,95. Nah, jarak terkecilnya itu bobot kedua. Berarti kita pilih bobot kedua. Dan targetnya pun di input keempat nih, data 4, X4 tuh 2 juga targetnya. Jadi sama. Jadi rumusnya masih kita tambah. Jadi pembaruan bobotnya 0,05 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 0,05 sama 0,0975. Lalu 0,05 dikali 0 kurang 0,90. 0,95 ditambah 0,05 kali 1 kurang 0,95 sama dengan 0,9525. 1 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kita dapat update untuk bobot keduanya 0,0975, 0,9525 dan 1. Jadi di 4 data ini kita udah 4 kali, itu bobot satunya 2 kali, bobot keduanya 2 kali update. Nah, ini hasil terupdate-nya. Lanjut. Nah, untuk epo kedua itu kita lanjut ini dengan cara yang tadi. Learning rate-nya kita update dulu tapi untuk next epoch-nya, maka learning rate-nya pada epoch kedua itu learning rate dikurang 0,1 dikali learning rate-nya 0,05. Jadi 0,05 dikurang 0,1 dikali 0,05 sama dengan 0,045. Jadi ntar di epoch kedua kita sama ngerjainnya kayak yang sebelumnya, cuman learning rate-nya kita rubah karena udah update jadi 0,045. Jadi proses tersebut kita lakuin terus ulang-ulang sampai 10 kali, untuk EP keduanya sampai ke 10 kali untuk setiap data dengan menggunakan cara yang sama ya, dengan kayak tadi diupdate terus learning rate-nya, bobotnya juga diupdate terus sampai di EPO 10. Untuk mempersingkat nih kita udah dapat bobot barunya kedua, bobotnya dari kelas 1 atau kelas 2 yaitu 0,4879 0,7534 itu ada di kelas 1. Di bobot kedua 0,48479 0,076176 1 itu ada di target kelas 2. Nah, lalu kita masuk ke data uji, data yang ingin kita uji dengan bobot-bobot yang udah kita dapat tadi, baru ini di sampai EPO 10 itu ini. Misalnya pada kita ingin mensimulasikan input, kita mau ngetes nih input 0, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, dan X1 itu masuk target kelas mana? Di kelas 1, bobot 1 ini, atau di kelas 2, di bobot 2. Kita cari jarak terkecil. Ngitungnya sama, tapi dengan bobot yang udah diupdate. Ini W1-nya 0,4879, X2-nya 1, X3-nya 1, X4-nya 0,7534 tuh di kelas 1 ini kita pakai ngitung dengan bobot paling update-nya ya. Caranya sama, tiap bobotnya kita hitung dengan input 001 nih, 0,01 dikurangi bobotnya yang baru bobot 1, 0,4879 kuadrat ditambah 0 kurang 1 ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 0,7534, hasilnya itu 1,51519. Lalu bobot keduanya sama juga caranya, cuman kita pakai bobot kedua yang ini. Jadi 0 kurang 0,48479 kuadrat ditambah 0 kurang 0 kuadrat ditambah 0 kurang 0,76176 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat sama dengan 0,90294. Nah, di bobot 1, bobot 2 itu kan terkecilnya itu 2, kita pakai nilai terkecil ya. Jadi jarak terkecilnya itu adalah di bobot kedua, yaitu kelas 2. Jadi jarak terkecilnya bobot kedua, maka data yang kita input ini yang kita uji 0,001 itu kita masuk ke kelas 2 di bobot kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Prima. Wah, cukup seru ya sampai serak tadi ya. Terima kasih.